Welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya siapkan terlebih dahulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen Anda semua dulu ya. Ya Bu. Oke, Ibu akan absen Anda semua. Yang pertama, Aulia Fitri Zetia hadir. Hadir Bu. Hadir. Suci Rahmadani. Hadir Bu. Hadir. Inaya Ismiativa. Hadir Bu. Hadir. Lalu yang terakhir, Desvita Susanti. Hadir Bu. Hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti Anda semua semangat untuk belajar pada hari ini. Semoga kesehatan kita selalu diberi dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi pada pembelajaran matematika pada hari ini ya. Sebelum itu Ibu ingin cek dulu, udah bersihkah tempat duduknya atau ada sampah-sampah tidak di lacinya? Kalau misalkan ada, silakan buang dulu ke tong sampah ya. Ya Bu. Ya, silakan buang dulu. Sudah dibuang? Sudah Bu. Sudah. Sekarang bagaimana? Sudah merasa nyaman untuk belajar pada hari ini? Sudah. Oke, Anda semua harus fokus ya kepada pembelajaran pada hari ini. Oke, baiklah. Hari ini siapa yang tahu kita belajar tentang apa? Ya, silakan. Segitiga Bu. Oke, benar ya, tentang segitiga. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, silakan lihat ke layar. Ya, siapa? Tolong Suci Rahmadani bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Tujuan pembelajaran kita sudah disampaikan oleh Suci ya. Bahwasannya kita akan menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku, di mana sudutnya nanti adalah tetap, tetapi panjang sisinya berbeda. Lalu kita dapat mengidentifikasi nanti pengertian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang ketiga itu kita menentukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Dan yang terakhir adalah menerapkan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih ya Suci telah membacakan tujuan pembelajarannya. Oke, baik. Selanjutnya, yang perlu Ananda ingat, yang pertama itu adalah konsep teorema Pythagoras. Yang kedua itu adalah konsep segitiga siku-siku. Dan yang ketiga itu adalah yang perlu Anda ingat adalah konsep kesebangunan. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa atau siapa yang masih ingat itu dengan konsep segitiga siku-siku? Angkat tangannya. saya Bu. Ya, silakan. Segitiga siku-siku ialah segitiga yang sudutnya 90 derajat dan berbentuk siku-siku. Oke, terima kasih ya Suci. Kata Suci, segitiga siku-siku adalah segitiga yang sudutnya itu 90 derajat dan berbentuk siku-siku. Benar? Benar Bu. Oke, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Suci. Nah, itu adalah konsep segitiga siku-siku. Lalu yang kedua adalah yang perlu diingat, itu tentang teorema Pythagoras. Siapa yang masih ingat tentang teorema Pythagoras? Silakan maju ke depan, Ananda Inaya. Terima kasih Inaya. Oke, nah ini kata Suci, teorema Pythagoras itu rumusnya CB kuadrat sama dengan akar AB dikurang AC. Benar? Benar Bu. Benar ya. Beri lagi tepuk tangan untuk Inaya. Nah, ini tentang konsep teorema Pythagoras. Dan yang terakhir itu konsep kesebangunan. Siapa yang bisa? Silakan. Ya, silakan Aulia. Nah, ini konsep kesebangunan.
sisi AB per PQ sama dengan sisi BC per PR dan sama dengan sisi AC per QR. AC per QR. Oke? Benar tidak yang disampaikan oleh Aulia tadi? Benar, Bu. Oke, bagus sekali. Benar ya. Tepuk tangan lagi untuk Aulia. Nah, dari inilah yang ketiga yang harus perlu Ananda ingat semuanya. Selanjutnya adalah silakan Anda perhatikan di depan ada dua gambar rumah adat, yaitu ada rumah adat suku Melayu dan ada rumah adat suku Dayak. Oke, nah siapa yang mau berkomentar tentang gambar yang telah Ibu tunjukkan di depan ini? Silakan. Ya, silakan kepada Suci. Atapnya berbentuk segitiga, Bu. Oke, atapnya berbentuk segitiga. Terima kasih ya, bagus sekali. Lalu ada lagi? Ya, silakan, Deswita. Semakin besar sudut dasarnya, maka atapnya semakin tinggi, sehingga kemiringannya semakin tinggi. Oke, semakin besar sudutnya, maka kemiringannya semakin tajam dan sisinya semakin tinggi, atau atapnya semakin tinggi. Benar ya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Nah, itu tadi tentang komentar Ananda tentang rumah adat suku Melayu dan suku Dayak itu pada atapnya ya, berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan membagi Ananda semua beberapa kelompok. Dan di situ nanti Ananda harus menghitung perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Beri Ananda semua LKPD ya. Silakan diisi nanti LKPD-nya dan Ibu akan membagi Ananda semua beberapa kelompok. Nih. Nah, oke. Baik. Nanti di situ ada perintahnya. Yang pertama itu, Ananda semua harus menggambar dulu segitiga sembarang dengan panjang sisi yang berbeda-beda. Nah, nanti Ananda buat segitiganya itu, ada yang segitiga tetapnya, dan ada segitiga yang diperbesar, dan ada juga segitiga yang diperkecil. Jadi nanti Ananda semua itu harus menghitung panjang sisinya dan lihat perbandingannya ya. Sudah siap semuanya? Silakan kelompok yang pertama maju. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, itu dia tentang LK yang pertama. Itu kita mencari panjang sisi dari ketiga segitiga, yang mana panjang sisinya itu berbeda-beda ya. Baik, untuk lembar kerja selanjutnya akan Ibu berikan, yaitu Ananda semua cari di mana saja, di berbagai sumber mana saja, baik itu di internet ataupun di buku-buku Ananda. Cari itu tentang pengertian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Ya, silakan dicari. Silakan kelompok mana yang ingin berpartisipasi ke depan? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, tangan. Ialah sudut yang didefinisikan perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut, sama dengan sisi di depan sudut B per sisi di samping sudut B. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali kepada tempat duduknya. Nah, itu tadi telah disampaikan oleh kelompok 2 tentang perbandingan sisi-sisi tetap. Nah, ada tadi sinus, apa lagi? Kosinus. Oke, ada kosinus dan Tangan. oke, ada tangan. Nah, ada rumusnya. Jika sudutnya di sini, maka rumusnya ini. Jika sudutnya di sini, ada rumusnya ini. Telah disampaikan oleh kelompok 2 tadi ya. Nah, Ibu ada punya suatu media pembelajaran atau alat peraga yang sangat bisa dibawa kemana-mana, di mana ini tentang kita menghitung rumus dari sin, cos, dan tangen. Kadang-kadang kan kita lupa, rumus sin apa, rumus cos apa. Nah, ini Ibu ada buat medianya. Bisa juga Anda bawa nih, Anda letakkan di dalam buku Anda tempel di buku Anda, atau masukin dalam buku Anda bisa. Nih, ini kan ada gambar segitiga siku-siku. Nah, jika kita letakkan tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2 itu, jika sudutnya ada di sudut kini ya.
Nah, berarti rumusnya adalah, nah, nih sudah Ibu tandai. Nampak? Nih, jika sudutnya di sini, berarti rumus sinnya adalah yang mana yang bagian depannya? Nih kan? Depan per samping, depan per miring. Nih, kalau misalkan sudutnya di sini, kalau misalkan cos berarti samping per miring. Oke, nih. Ini dia. Berarti dari sini kita bisa menemukan rumus dari sin dan cos jika sudutnya berada di sudut Q. Lalu jika sudutnya berada di sudut R, bagaimana? Nah, pakai bagian sebelah sini. Kita pindahkan ini ke sini. Nah, didapatkan bahwasannya ini sudutnya, berarti kalau untuk sin rumusnya adalah dari D per ni. Berarti mana depannya? Nih kan? Berarti ini D ini depannya sini, berarti depan per miring. Lalu untuk jika mencari nilai kosinusnya berarti samping per miring. Nah, ini dia alat peraga yang bisa Anda bawa kemana-mana. Apakah mudah alat peraga ini? Nah, bisa Anda buat ya, dan bisa Anda letakkan di dalam buku catatannya. Oke? Baik, itu sedikit informasi media dari Ibu, agar Anda semua tidak merasa susah untuk mencari bagaimana sih rumus dari sin itu, kosinus itu, dan tangan kadang kan Anda lupa gitu gimana rumusnya, karena yang mana demi, yang mana sami gitu ya. Nah, baik, itu lembar kerja kita yang kedua, dan lembar kerja kita yang terakhir yaitu Ananda semua nih. Tadi kan sudah menjelaskan perbandingan sisi kita, menghitung tadi sisi, lalu kita sudah menghitung juga bagaimana mencari sudut. Nah, selanjutnya kita dari segitiga pada lembar kerja yang pertama tadi, Ananda buat bagaimana cara menghitung nilai sudutnya jika sudutnya sama tapi panjang sisinya berbeda ya. Nah, silakan siapa yang mau presentasikan ke depan? Ya, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, Ananda semua itu dari kelompok 3. Apa ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, silakan kepada Ananda. Bagaimana jika sudut-sudutnya berbeda? Apakah rumusnya tetap sama? Oke. Itu tadi pertanyaan dari kawannya. Apakah jika sudutnya berbeda, apakah rumusnya tetap sama? Silakan yang mau, apa ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan kepada Inaya. Jika sudut-sudutnya berbeda, maka rumusnya juga berbeda. Oke, benar ya dikatakan oleh Inaya. Jika sudut-sudutnya berbeda, maka juga rumus yang digunakan juga berbeda-beda. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya kepada Inaya. Barusan telah didapatkan bahwasanya sudut dari segitiga pada lembar kerja pertama itu adalah 17,39 derajat ya. Nah, siapa yang bisa memverifikasinya atau mengafirmasinya bahwasanya benar sudut L itu nilainya adalah 17,39 derajat dari panjang sin L-nya itu adalah 3/5. Siapa yang bisa? Ya, silakan kepada Aulia. Setelah saya melihat tabel trigonometri, jawabannya benar. Oh, benar ya. Bagus. Nah, dari yang barusan ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap lembar kerja kita yang barusan ini? Ya, silakan kepada Suci. Kesimpulannya, Ya. menurut saya itu untuk menentukan besar sudut dari suatu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku bisa menggunakan tabel trigonometri dan kalkulator. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Suci. Ya, terima kasih Suci. Nah, setelah disampaikan kesimpulannya, bahwasanya untuk mencari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita bisa melihat tabel trigonometri atau dengan menggunakan kalkulator. Nah, kita kembali lagi pada permasalahan di awal tadi tentang rumah adat. Nah, tadi di awal Ibu menyuruh untuk menentukan berapa besar sudut dari kemiringan atap pada rumah adat tersebut. Nah, silakan siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan atau untuk menjawab permasalahan kita yang di awal tadi ya.
Silakan kepada Aulia maju ke depan. derajat. Oke, terima kasih kepada Suci ya. Beri tepuk tangan untuk Suci. Ya, silakan duduk Suci. Nah, telah disampaikan bahwasannya bisa kita mencari sudut dengan menggunakan rumus perbandingan. Ya, perbandingan apa? Trigonometri. Ya, benar. Kita bisa menghitung panjang atap itu, sudut atap itu dengan perbandingan trigonometri. Dan didapatkan besar sudut alfanya adalah 53,13 derajat oleh Suci tadi barusan. Benar ya? Oke, beri tepuk tangan untuk Suci. Itulah hasil kelompok atau diskusi kita pada hari ini. Dari diskusi kita pada hari ini, siapa yang bisa memberi kesimpulan terhadap hasil diskusi kita pada hari ini? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan kepada Inaya Ismetiva. Kesimpulan semuanya itu bahwasanya sinus adalah sudut yang didefinisikan perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring. Terima kasih kepada Inaya Ismetiva ya. Beri tepuk tangan untuk Inaya. Oke, telah disampaikan bahwasanya kesimpulannya adalah ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada kotangen, kosekan, dan ada kotangen, kosekan dan sekan. Nah, yang pengertiannya benar yang disampaikan oleh Inaya barusan. Terima kasih semuanya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk diskusi kita pada hari ini. Nah, bagaimana tentang diskusi kita pada hari ini? Apa ada yang ingin memberikan? Bagaimana pengalaman Ananda tentang diskusi kita pada hari ini? Ya, silakan kepada Ananda. Suci. Materi kita pada hari ini sangat nyaman Bu, dan kita bisa mencari rumus dan jawaban dengan sendiri, dengan cara sendiri. Oke, alhamdulillah. Berarti Anda semua merasa senang dengan diskusi kita pada hari ini? Ya Bu. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Terima kasih ya. Ya. Nah, tugas Anda semua sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini adalah Anda semua harus menemukan lagi permasalahan-permasalahan mengenai perbandingan segitiga trigonometri ini, bagaimana dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugasnya nanti dikumpul minggu depan, oke? Itu sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berkah dan Anda semua bisa paham. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi dulu ya.